mulai dari menebang kayu di hutan, meminta izin terhadap alam, ya, minta izin terhadap mata air, jangan cuma jadi arsitek jago kandang, modal kita banyak banget. Gak akan ada lagi negara lain yang bisa mengalahkan kita. Sebagai arsitek lulusan perguruan tinggi modern, tentunya saya lebih banyak belajar mengenai arsitektur modern semenjak awal kuliah sampai selesai. Dan itu menjadi sebuah kegelisahan bagi saya, bagaimana dengan posisi arsitektur kita sendiri, arsitektur Indonesia, arsitektur tradisional. Saya masuk UI itu tahun 1981, merata di seluruh perguruan tinggi kita dibuat untuk kepentingan kolonial Belanda. Dibuatlah jurusan-jurusan arsitektur, jurusan sipil dan sebagainya untuk kepentingan kolonial Belanda pada saat itu. Sayangnya pada saat Indonesia merdeka, sistem pembelajaran itu berlanjut terus begitu. Setelah saya banyak mendatangi desa-desa adat dan bergotong royong bersama masyarakat turut melestarikan rumah-rumah adatnya, saya baru memahami inilah sebabnya kenapa arsitektur kita yang arsitektur asli Indonesia ini tidak bisa tersentuh di dalam perguruan tinggi kita. Di dalam sejarah perkembangan arsitektur modern tidak disinggung arsitektur tradisional kita. Bahkan arsitektur modern Indonesia dimulai dari semenjak zaman kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka. Ada yang salah dalam cara kita memandang arsitektur kita sendiri. Dalam hal ini mindset. Semenjak 2005 saya banyak melakukan perjalanan cinta tanah air ke pelosok-pelosok Nusantara. Dan perubahan besar terjadi pada tahun 2008 di mana kami menemukan desa adat Wairebo yang nyaris punah. Dan akhirnya saya bisa menemukan jawabannya, sebagai orang tua harus memberikan perhatian pada anaknya begitu kan. Sebagai arsitek datang melihat desa yang sudah terancam kepunahan, desa adat, kita ambil ilmunya, kita wawancarai masyarakatnya, terus kita mempublikasikan bahwa kita menemukan desa Wairebo yang orang lain gak pernah datang. Tapi kita tidak membantu desa itu secara etika profesi, saya berdosa. Sebagai arsitek, kita lihat, kita datang, ya kita gunakan profesi kita untuk melestarikannya. Dan di situ kami menemukan sebuah formula yang berharga, yaitu formula bergotong royong membangun rumah adat. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat adat. Saya tidak lagi ingin melihat dari luar ke dalam, tapi saya ingin melihat dari dalam keluar. Baru kita mengerti. Ternyata yang kita pelajari selama ini adalah arsitektur 4 musim. Dari barat, dari Eropa. Sehingga orientasi kita bikin bangunan selalu berorientasi ke dalam. Tapi kita lihat masyarakat lisan kita yang di pedalaman, itu adalah orientasi 2 musim. Karena memang Indonesia tuh iklimnya cuma iklim 2 musim. Iklim 2 musim itu menghasilkan manusia outdoor. Kenapa? Mereka sehari-hari tidak tinggal di dalam rumah, tapi sehari-hari ada di luar. Nah, disitulah beda ilmu pengetahuannya. Manusia outdoor itu adalah manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Nah, melalui formula itu kita bisa membawa formula yang sama ke desa-desa adat lainnya. Dan disitulah saya menemukan narasi arsitektur Nusantara, arsitektur Indonesia. Kalau kita sudah memahami arsitektur tradisional kita tetap bisa menjadi modern, tapi berakar pada tradisi dan budaya kita sendiri. Tradisi dan budaya itu tidak boleh dibekukan di masa lalu. Di dalam bangunan adat itu, ya,
tersimpan tidak hanya tradisi dan budaya, tapi pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang masyarakat, semua ada di situ. Sekarang kita bisa berbuat sesuatu terhadap situasi yang menyedihkan dari keberlangsungan rumah-rumah adat kita yang terancam kepunahan. Tentunya saya mengajak masyarakatnya, apakah Anda semua masih ingin melestarikan rumah adatnya? Mereka semua menjawab masih. Masalahnya di mana? Mereka nggak punya cukup uang. Kenapa? Karena material bangunan itu mereka harus beli di pasar, tidak boleh diambil dari hutan mereka sendiri, walaupun mereka sudah ribuan tahun ada di situ sebelum peraturan itu ada. Dan mereka adalah masyarakat tradisional yang biasanya tidak mengenal uang, jadi itulah kesulitan mereka. Kalau begitu, saya mencoba mencarikan donatur. Begitu mendapatkan donatur, selebihnya saya tidak intervensi. Saya hanya menyediakan donatur, dan donatur kami menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mereka membangun rumahnya sendiri. Dan di situ kita rekam semua proses pembangunan rumah adat itu, mulai dari menebang kayu di hutan, meminta izin terhadap alam, ya, minta izin terhadap mata air, minta izin terhadap pohon, ya, bahkan meminta izin pada leluhur pada saat membangun rumah. Dan kemudian mereka bergotong royong tanpa menggunakan peralatan modern satupun. Rumah itu nggak ada paku, tidak ada baut, tidak ada las, tidak ada beton, tidak ada gambar. Lebih hebat lagi, hanya budaya lisanlah yang terjadi, komunikasi di antara sesama. Terus kemudian tahu-tahu hari demi hari terwujudlah satu konstruksi bangunan. Dan di situ kami tidak hanya menemukan formula membangun rumah adat, tapi kami juga menemukan formula bagaimana mengundang donatur. Donatur kami libatkan, dan setelah rumah adat itu berdiri, rumah adat itu diberi nama dari donatur. Donatur juga melihat uangnya 100% untuk masyarakat adat, dan akhirnya bisa menjadi barang. Tentu saja donatur saya menangis. Dan mereka bertanya, mana lagi yang bisa kami bantu? Ini bukan lagi masalah uang, ini value, ini nilai yang sangat berharga, ini achievement. Nah, dari situ kita bisa menyelamatkan rumah-rumah adat yang lain. Dan kemudian kami juga mendapat pengakuan, mendapat penghargaan, justru banyak dari pihak-pihak luar, begitu. Dari pihak-pihak luar, kami pernah mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Dewan Kesenian Jakarta. Kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mendapat penghargaan UNESCO. Dan yang terakhir itu kami mendapatkan penghargaan Pancasila Award dari pemerintah Republik Indonesia. Saya sudah cukup mengenal produk Viro. Ini produk Viro, saya pernah berkunjung ke pabriknya, dan saya surprise bahwa produk ini adalah produk lokal yang sudah mendunia. Yang jelas kalau memang di dalam rumah adat, material itu pasti harus berganti. Jadi generasi penerus itu harus bertugas untuk mengganti material bangunan. Mulai dari struktur tiang utama, konstruksi kayu, sampai atapnya. Ya. Dan material di dalam rumah adat itu justru akan awet kalau ada orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalamnya itu umumnya memasak. Dan apinya dan asapnya itu membuat rumah itu jadi awet, jadi kering, dan bisa bertahan cukup lama. Tapi semua material rumah-rumah adat kita adalah material alami yang tergantikan. Dan di dalam arsitektur modern tentunya tidak seperti itu ya. Dan produk Viro ini memberikan sebuah jawaban. Produk Viro ini selalu siap menerima tantangan. Dulu apa saja yang pernah saya tanyakan, bisa nggak dibuat sintetis? Dibuat sintetisnya. Misalnya dia buat sintetis dari bambu. Tapi saya bilang bambunya masih kayak plastik nih. Dan serinya terlalu berulang. Jadi orang akan melihat itu sebagai sintetis. Akhirnya dibikin bambu yang tidak mengkilap, lebih pudar warnanya. Dan kita tidak bisa lagi membedakan ini bambu asli apa bambu buatan.
Viro mempunyai banyak alternatif mengenai atap bangunan. Mau yang ijuk, mau yang alang-alang, mau yang campur rumput, campur ini dan sebagainya. Mengambil inspirasi dari rumah adat di ND, karena pada saat itu kami baru melestarikan desa adat yang nyaris punah, terbakar habis 28 rumahnya, dan kami mengumpulkan banyak donatur. Kami membantu 5 rumah adat yang terakhir, dan kebetulan itu yang menjadi inspirasi saya. Desa adat Nggela di ND yang terkenal dengan kain tenunnya. Ini adalah contoh kain tenunnya yang sangat indah dan sangat luar biasa, dan punya tatanan rumah adat yang unik, dan satu persatu rumah adat itu sekarang sudah dilestarikan seasli-aslinya oleh masyarakat adat. Dan kemudian bagaimana itu menginspirasi Viro ini. Jadi kami membuat sebuah rumah adat di tengah sebuah kawasan bangunan modern di sini, ya, rumah adat NTT, ya, yang bentuk bangunannya didominasi oleh atap. Tapi di balik atap itu ada tiang struktur, ya, yang bentuk rumah panggung, ada bangunannya, dan di dalamnya itu ada bangunan berlapis 3 lantai begitu. Dan di situ konsepnya adalah masuk melalui sebuah perjalanan, dan kemudian showroom itu bisa dilihat dari perjalanan mengelilingi rem-rem sampai ke lantai paling atap. Dan saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan interior designer Kesia Karin yang juga sangat bebas dia mengeksplor kelokalan itu di dalam konteks modern. Nuansa bangunan-bangunan di NTT ini kan juga sangat kuat dengan aura spiritual juga, dan juga nuansa megalitik, ya, dengan batu-batu dan sebagainya. Sehingga kami juga menghadirkan banyak batu-batu di sini. Kalau di tempat aslinya di sana, batu-batu itu sering dipakai sebagai batu untuk berkomunikasi, untuk berdoa kepada leluhur begitu. Ya. Jadi di sini hadirlah juga batu-batu besar di sini menjadi satu lingkungan, menjadi satu kesatuan begitu. Dan tentunya ini semua material modern tapi memiliki nuansa kelokalan yang sangat kuat. Kalau kita melihat, ya, arsitektur tradisional kita ini yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, arsitektur kita tuh bukan tempelan, tapi benar-benar menjadi baju yang pas. Jadi menjadi sesuatu yang punya kehidupan, sehingga arsitektur kita itu akan timeless, akan bertahan terhadap waktu. Dan kita harus bisa menjadi bangsa yang menginspirasi. Ya, saya percaya Indonesia itu sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya, kita memiliki satu jalur budaya yang akan mendunia. Kalau di dunia itu ada jalur dagang, Silk Road, yaitu kita nggak bisa lawan, itu jalurnya dagangnya Cina. Atau jalur kolonial, atau jalur rempah Barat yang selalu hobinya berperang. Indonesia ada di mana? Kita ada di jalur budaya yang akan menginspirasi dunia. Jadi disitulah saya merasa itulah tujuan dan cita-cita kita bersama. Sebagai generasi muda harus percaya bahwa masih banyak bidang yang belum tersentuh oleh arsitektur kita. Kita terlalu mengagumi arsitek-arsitek luar, akhirnya mengakibatkan kita menjadi seorang followers, bukan menjadi penemu. Dan saya melihat arsitektur modern dan arsitektur tradisional ini bisa dijembatani, ya, bisa ditemukan, bisa disinergikan. Apa yang terjadi bila disinergikan? Terjadi ledakan inspirasi yang tidak akan ada habisnya. Sebagai arsitek, jangan pasif, jangan menunggu pekerjaan, tapi Anda semua harus dididik memiliki jiwa entrepreneur. Kita bisa membangun apa saja bersama masyarakat. Kalau kita ilmunya hanya
eksklusif, ya kita tidak bisa berkontribusi apapun. Saya sangat percaya Indonesia ini memang merupakan negara yang paling kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya bisa bilang jadi arsitek di Indonesia itu, jadilah arsitek yang percaya diri. Modal kita banyak banget. Gak akan ada lagi negara lain yang bisa mengalahkan kita. Karena kita paling kaya dari sisi aset tradisi dan budaya. Bayangkan kita punya berapa puluh ribu pulau, berapa ribu suku, belum anak sukunya, ya. Jadi kalau kita tidak melestarikan, tidak mencintai, ya sama saja kita mematikan budaya kita sendiri. Jangan cuma jadi arsitek jago kandang, duduk di biro arsiteknya, tapi nggak pernah mau lihat apa yang ada di daerah, apa yang ada terjadi di sana. Ya, justru arsitek itu harus banyak traveling. Itu yang menyenangkan menjadi arsitek.